Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semua pada baik. Sebelum pembelajaran, coba dilihat di kursinya. Tasnya bisa disimpan di kursi. Ya, yang ada di meja hanya laptop yang nanti kalian akan pakai. Ya, buku ekonominya dan alat tulisnya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan disiapkan oleh KM-nya, Rio. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa. Dimas, Najwa, Niken, tidak hadir ya? Kenapa? Ada keterangan? Ada sakit? Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ada yang tahu apa materi sebelumnya? Ketenaga kerjaan. Ya betul ya. Jadi materi sebelumnya itu ketenaga kerjaan. Nah, yang pertama tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Iya, Desi. Berdiri. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa dengan baik. Ya, betul ya. Tenaga kerja setiap orang guna pekerjaan menghasilkan barang atau jasa ya baik. Yang minggu kemarin sebelumnya tentang ketenaga kerjaan, ada tenaga kerja dan angkatan kerja. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas tentang inflasi. Nah, apa sih kaitannya inflasi dengan ketenaga kerjaan? Nah, ketenaga kerjaan di sini akan berkaitan dengan inflasi. Inflasi itu artinya keadaan di mana tingkat harga suatu produk ataupun jasa itu terus-menerus naik atau meningkat. Ketika inflasi itu naik, produksi barang dan jasa itu harganya itu semakin naik. Nah, untuk mengurangi dari kenaikan harga tersebut, produsen mem-PHK atau mengeluarkan tenaga kerjanya. Jadi ada hubungannya ya antara ketenaga kerjaan dengan inflasi. Tujuan pembelajarannya di sini banyak, ada 6. Yang pertama, melalui pengamatan bahan ajar pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian inflasi dan penyebab inflasi berdasarkan pemahaman dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan bahan ajar pembelajaran, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis inflasi berdasarkan pemahaman dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan bahan ajar. Nah, untuk penilaiannya, yang pertama sama seperti yang kemarin, ada pengetahuan. Pengetahuan di sini nanti kalian ibu kasih soal, 5 soal. Ya, seperti kayak kemarin ada di Google Form, hanya 5 soal saja. Itu sudah mencakup nilai pengetahuan kalian semua. Sebelum ke gambar dulu, di sini ibu mau games dulu, permainan. Kayaknya masih tegang ya? Udah siang, udah istirahat belum? Belum, udah harusnya kan tadi sebelum dulu kan istirahatnya, ya berarti udah ya. Nah, di sini ibu akan ada permainan sedikit. Kita ada berapa orang nih? 11 orang. Permainannya, jika kelipatannya itu 3, tidak boleh bilang 3, angka 3, tapi bilangnya door. 3, oke. Dimulai dari Rena. 1, 2, 4, 5, Rio ya. 7, 8, 10, 11. Oke, berarti semuanya tepuk tangan buat semuanya. Akhirnya berhasil. Udah ya, berarti gamesnya udah cukup kalian untuk berkonsentrasi di siang hari ini. Kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sama dengan minggu kemarin. Hanya minggu kemarin kalian mempresentasikannya hanya dengan membaca di LKPD saja. Ya, untuk sekarang kalian akan mempresentasikannya dengan membuat PowerPoint di PPT ya, di Microsoft PowerPoint. Coba amati gambar berikut, jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Yang pertama,
dilihat dari gambar ini? Troli, Uang. uang, Barang-barang. barang-barang. Iya. Tahun. Tahun, ya, tahunnya benar. 98, 2005 dan 2013. Ada yang bisa menjelaskan? Nih Bu, Ya, dan ya? pada gambar tersebut pada tahun 1998 dengan uang 100.000 kita bisa membeli kebutuhan banyak barang. Sedangkan di tahun 2005 kita bisa membeli tapi kurang banyak. Tapi namun di 2013 kita hanya bisa membeli satu kebutuhan saja dengan uang 100.000. Nah, ada yang tahu apa itu kenaikan harga? Nama lainnya? Ya, dan di? Inflasi. Inflasi. Jadi inflasi itu apa? Jadi secara umum harga barang cenderung naik. Ya. Secara umum harga barang ataupun jasa cenderung naik secara terus menerus. Sambil melihat LKPD, kita tonton video dulu ya. Video ini tentang inflasi. Jadi materi inflasi, tapi materinya itu lebih mudah dipahami oleh kita semua karena penjelasannya cukup ringan dan gampang dimengerti dibandingkan kalian harus menghafal buku yang buku tebal itu materinya yang banyak. Nah, ini kita mulai ya. Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Pernah gak sih kamu merasa, kok makin lama harga barang makin naik ya? Ingat zaman SD dulu nggak? Berapa sih harga bakso di mas-mas pinggir jalan? Paling cuma Rp5.000 atau bahkan lebih murah lagi. Di tahun 2020 ini, harga bakso tuh bisa sampai Rp10.000. Bahkan kalau di Jakarta tuh bisa Rp15.000 sampai Rp20.000-an. Ongkos angkot ke sekolah pun dulu cuma Rp1.000. Sekarang udah Rp3.500. Nah, faktanya harga barang dan jasa emang makin lama makin naik. Bahkan nih, harga kebutuhan pokok kayak beras di tingkat grosir juga terus naik. Fenomena ini tuh dinamai inflasi. Inflasi ini tuh sering diartikan sebagai fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara gradual atau bertahap yang terjadi secara terus-menerus. Fenomena ekonomi ini tuh terjadi dengan natural karena ada perubahan di beberapa komponen dalam perputaran roda ekonomi. Selain berkaitan dengan kenaikan harga ini, inflasi itu juga bisa diartikan sebagai penurunan dari nilai uang yang kita punya. Untuk sekarang kalian bisa lihat LKPD-nya. Sebelumnya Ibu udah kasih handout ya. Handout-nya dan bahan ajarnya. Nah, untuk mengisi LKPD-nya nanti kalian bisa baca petunjuk pengerjaannya. Di situ sudah jelas ya. Petunjuk pengerjaan LKPD. Ya. Bisa berkelompok, mungkin ke belakang. Kalau yang ini bisa ke mau di depan atau di sini? Ke belakang. Ya, boleh. Itu yang cara menghitung mana LKPD? Coba lihat dulu. Oke. Ini, coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan PowerPoint yang kami buat. Presentasi di atas berapa persen inflasi yang terjadi pada bulan Desember tahun 2022 dan termasuk ke dalamnya inflasi apa? Berikan penjelasan. Nama pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Ricky. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan jenis-jenis inflasi. Izin menjawab. Jenis pertama ada inflasi lunak yang merupakan kecepatan kurang dari 5% per tahun. Dan inflasi cepat adalah kecepatan inflasinya 5% atau lebih per tahun. Dan yang ketiga ada inflasi meroket yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Sekian. Ya, kelompok 1. Silakan. Langsung nama. Apa faktor yang mempengaruhi inflasi? Berikut adalah faktor yang mempengaruhi inflasi. Yang pertama adalah kenaikan permintaan melebihi penawaran. Terus yang kedua ada kenaikan biaya produksi. Yang ketiga meningkat
meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang keempat, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Yang kelima, inflasi dari luar negeri dan inflasi dari dalam negeri. Sekian dari saya. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. 3 instrumen kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah sebagai berikut. 1. Sistem perpajakan. 2. Politik anggaran. 3. Pinjaman pemerintah. Sudah jelas, Tina? Oke, ya, boleh ditutup saja. Terima kasih atas antusias kalian bertanya kepada kelompok kami. Kami akan tutup presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Dan inflasi dari dalam negeri. Yang ketiga, menurut pendapat kalian, bagaimana cara mengatasi inflasi agar di Indonesia tidak mengalami inflasi yang berat? Ya. Pada tahun 2017, inflasi sebesar 3,61%. Pada 2018, inflasi 3,13%. Pada 2019, inflasi terjadi 2,73%. Pada 2020 sebesar 1,28%. 2021 sebesar 1,87%. Dan pada 2022 sebesar 5,51%. Dan dampaknya yaitu pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dan berakibat Pak. Jadi materi kita kali ini kesimpulannya sudah sangat jelas. Inflasi adalah keadaan di mana tingkat harga suatu barang itu naik secara terus-menerus, ya. Penyebab inflasi itu diantaranya apa saja? Jumlah uang yang beredar, permintaan dan penawaran atas suatu barang. Nah, salah satu cara mengatasi inflasi itu adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di sini adalah dalam bentuk pajak. Nah, satu lagi kebijakan moneter dalam bentuk jumlah uang yang beredar. Terima kasih atas apresiasi kalian yang sangat antusias. Nah, untuk penilaiannya, Ibu akan langsung kasih tahu ya penilaian kelompok mana yang memang paling bagus. Dari ketiga kelompok ini semuanya sangat bagus ya. Di sini Ibu ada sesuatu reward di sini, jangan dilihat dari dalamnya. Nah, semoga kalian antusias, selalu antusias dan mau belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi ya. Kelompok 3 perwakilannya boleh ke depan. Ibu kasih. Daniel. Kasih tepuk tangan ya untuk temannya. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan materinya tidak membosankan dan juga ada reward untuk kita semua. Mode pembelajarannya baru, ada diskusi dan presentasi juga menggunakan PowerPoint sehingga membuat antusias dan semangat untuk belajar. Iya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dan moneter yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalian bisa baca di buku paketnya atau nanti handoutnya Ibu kasih. Terima kasih untuk pelajaran kita kali ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu ya.